Assalamualaikum semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Mari kita mulai. Nah, Indonesia terbagi atas dua wilayah, yaitu perairan dengan luas 3.257.483 km persegi dan daratan terdiri dari 13.466 pulau dengan luas 1.922.570 km persegi. Jadi, jumlah seluruh wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Nah, untuk perairan terdiri dari lautan, sungai, dan danau, sedangkan daratan terdiri dari gunung, persawahan, hutan, dan juga pemukiman. Nah, untuk selanjutnya, kita lihat adanya kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kenampakan buatan. Maksudnya adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Untuk selanjutnya adalah kenampakan alam. Penampakan alam adalah penampakan yang ada di Indonesia yang langsung berasal dari alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikut adalah contoh-contoh dari kenampakan buatan. Yang pertama adalah waduk, yang kedua adalah pesawahan terasering, yang ketiga adalah saluran irigasi, yang keempat perkebunan, yang kelima tanah reklamasi. Selanjutnya adalah contoh kenampakan dari alam. Yang pertama ada gunung, 2 bukit, 3 laut, 4 pantai, dan 5 gurun pasir. Untuk selanjutnya, kamu bisa mencari contoh lainnya di internet. Untuk selanjutnya, coba perhatikan peta berikut ini. Ada peta Pulau Papua. Nah, kita lihat ada kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di pulau tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 13.000 pulau yang sangat banyak. Dan terdiri dari 5 pulau besar dan sisanya adalah pulau-pulau yang kecil. 5 pulau besarnya itu ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Karena begitu banyaknya pulau di Indonesia, maka Indonesia memiliki berbagai macam suku, hewan dan tumbuhan, kondisi alam, dan juga agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini tidak lepas juga dari keberagaman atau jumlah penduduk Indonesia. Kamu tahu nggak jumlah penduduk Indonesia sekarang berapa? Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 yaitu sekitar 269,6 juta jiwa. Wow, banyak banget ya. Dan itu termasuk dari kamu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peta persebaran penduduk Indonesia. Tapi sebelumnya, kamu harus melihat dulu keterangan yang ditunjukkan oleh panah ini. Keterangan warna pada gambar ini menunjukkan seberapa padat penduduk di daerah tersebut. Semakin hijau, maka penduduknya semakin jarang. Sedangkan semakin merah, berarti penduduknya semakin padat. Dari peta tersebut, kamu bisa melihat pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk paling banyak dan pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah. Nah, berdasarkan peta tersebut, kamu berada di pulau mana? Yang paling padat atau di yang paling sepi? Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia atau tentang hewan di Indonesia. Sekarang coba lihat dua buah garis yang membagi Indonesia menjadi 3 bagian. Di sebelah kiri adalah merupakan wilayah tipe hewan asiatis. Di tengah merupakan tipe hewan peralihan. Dan yang paling kanan adalah tipe hewan Australik. Untuk hewan asiatis, biasanya mereka berada di wilayah
bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Mereka lebih mirip kepada hewan dari benua Asia. Contoh hewannya seperti gajah, macan, ular, dan juga burung kakak tua. Selanjutnya, untuk tipe peralihan, biasanya mereka berada di sekitaran Pulau Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Nah, untuk hewan-hewan di daerah ini, biasanya mereka jenisnya mirip-mirip dengan Asia dan juga Australia. Jadi campuran gitu ya, anak-anak. Nah, sedangkan untuk tipe Australis, persebarannya mereka ada di bagian timur Indonesia. Contoh hewan yang ada di sana seperti kanguru, walabi, kemudian ada lagi burung kasuari, dan lain-lain. Kenapa dinamakan tipe-tipenya ini dengan nama-nama benua? Karena mereka asalnya atau sumbernya berdasarkan benua-benua tersebut. Misalnya yang Asiatik berarti mereka lebih banyak ditemukan di bagian benua Asia. Sedangkan untuk yang Australia, mereka lebih banyak ditemukan di benua Australia. Oke, sekarang kita beralih ke persebaran flora di Indonesia atau tanaman di Indonesia ya. Jadi wilayahnya ini dibagi menjadi dua, sebelah barat Indo-Malayan dan di sebelah timur Australian. Nah, untuk jenis-jenisnya, biasanya untuk yang Indo-Malayan adalah kebanyakan jenis meranti-merantian atau perkayuan. Ya, juga ada rotan, tapi tidak terdapat hutan kayu putih. Kan untuk Indo-Australian biasanya banyak ditemukan berbagai jenis macam anggrek. Kemudian juga banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang berbau menyengat seperti kayu putih, pala, seperti itu ya, rempah-rempah seperti itu. Juga banyak di sana tumbuh tumbuhan sagu. Nah, untuk sekarang kita akan melihat peta persebaran agama di Indonesia. Coba perhatikan dulu keterangan di sebelah kiri bawah. Di situ ada keterangan warna. Ya, ada yang warna hijau, warna biru, warna ungu, warna orange, juga warna kuning. Nah, jadi kamu bisa melihat agama apa saja yang tersebar pada suatu wilayah berdasarkan warna pada keterangan tersebut. Untuk yang warna kuning biasanya agamanya ini berupa kepercayaan seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah peta persebaran suku bangsa di Indonesia. Kamu termasuknya suku bangsa apa ya? Ada yang Jawa, pasti ada yang Sunda juga ya, ada yang Betawi, mungkin juga Makassar atau Bugis ya. Coba dilihat di petanya, kamu bisa melihat persebaran suku-suku di Indonesia. Dari kelas 2 sampai kelas 4 kemarin, kamu juga pasti sudah belajar mengenai berbagai macam kebudayaan dari suku-suku tersebut. Nah, untuk mengingatnya, silahkan buka kembali buku-buku tersebut supaya kamu lebih mendalami lagi bagaimana keberagaman suku bangsa di Indonesia. Untuk yang selanjutnya kita pelajari adalah tentang iklim di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih apa itu iklim? Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah pada jangka waktu yang relatif lama. Ingat ya, yang relatif lama. Kemudian, kalau cuaca apa, Bu? Yaitu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan hanya pada tempat tertentu. Nah, Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Ciri-ciri dari iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dan lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Terus Bu, bagaimana dengan musim di Indonesia? Musim di Indonesia ada dua ya anak-anak, ada musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, kalau musim hujan disebabkan oleh angin muson barat. Angin ini berhembus dari wilayah yang berair, jadi mengakibatkan anginnya
membawa banyak butiran air, dan kemudian jatuh di Indonesia. Nah, biasanya ini terjadi pada bulan Oktober dan juga April. Sedangkan untuk musim kemarau, nah ini diakibatkan oleh angin muson timur. Ya, angin ini berhembus dari wilayah yang kering atau wilayah dengan banyak daratan. Jadi tidak banyak air yang dibawa. Biasanya terjadi pada bulan April dan Oktober. Supaya kamu tidak tertukar, ingat ya, hujan itu barat, kemarau itu timur. Boleh diulang-ulang ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.